Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rekodaya, NPM 22201011089. Membuat mini vlog tentang penjelasan dari hybrid dengan tema hybrid untuk tugas UTS. Nah, yang pertama untuk bab 1 yaitu what is hybrid? Apa itu hybrid course? Hybrid course adalah kelas belajar yang mencampur pertemuan langsung di kelas dengan belajar mandiri lewat online atau di luar kelas. Waktu bertemu guru dan teman di kelas itu sengaja dikurangi agar siswa lebih banyak belajar sendiri. Misalnya diskusi via internet atau tugas proyek di masyarakat. Ini membuat siswa lebih fleksibel dan aktif. Kemudian apa saja sih jenis blended learning itu? Rose and Gate pada 2006 bagi blended learning itu menjadi 3. Yang pertama teknologi enhanced yang berarti kelas tatap muka tetap penuh jadwal, tapi ditambah alat online seperti silabus digital atau link situs. Kemudian yang kedua hybrid justru memotong waktu tatap muka dan mengganti dengan online. Yang ketiga blended programs mengizinkan siswa memilih campur kelas online, hybrid atau tradisional. Kemudian yang selanjutnya apa sih bedanya dengan hybrid dengan kelas biasa? Yaitu kelas tradisional biasanya guru itu memakai metode ceramah yang lama. Siswa cuma duduk diam dan tunggu dijelaskan. Jadi siswa itu bergantung total pada penjelasan guru. Kemudian kalau hybrid yaitu siswa utama yang bertanggung jawab belajar. Guru hanya membantu menciptakan kesempatan seperti diskusi atau memberi tugas di lapangan agar siswa itu aktif berpikir sendiri. Ini mengubah kelas menjadi lebih hidup dan bermakna ketika kita menggunakan sistem hybrid. Contoh sederhananya, ketika di kelas keperawatan, siswa dulu membaca buku tentang penyakit jantung, lalu membuka situs simulasi suara jantung aneh secara online. Setelah itu diskusi kelompok kecil di internet untuk tebak penyakitnya. Guru memantau tapi tidak selalu memimpin kegiatan tersebut. Saat tatap muka berikutnya, mereka presentasi dan guru memberi pertanyaan kritis seperti bantuan bertahap ala Vygotsky sampai siswa paham sendiri. Kemudian esensi utamanya, inti hybrid adalah belajar berpusat pada siswa di banyak tempat, maupun di kelas, online, atau masyarakat. Siswa jadi pencari ilmu aktif, bukan menunggu disuapi atau menunggu dari penjelasan guru. Guru dan siswa saling bertukar peran. Kadang guru belajar dari siswa. Teknologi hanya alat bantu seperti pisau dapur, bukan bahan utama masakan. Cocok untuk guru PAI seperti di SMK agar siswa lebih mandiri. Yang selanjutnya yaitu bab 2 membahas theoretical application, yaitu yang bab ini dan bab berikutnya lebih menekankan teori daripada praktik langsung. Akan tetapi bab 3 itu menyertakan contoh belajar pengalaman yang detail. Kemudian di bab selanjutnya teori digunakan untuk mendukung praktek pengajaran, karena prinsip andragogi atau secara tidak langsung dikatakan cara belajar orang dewasa menyatakan bahwa teori itu harus diterapkan pada pengalaman nyata. Refleksi kritis ini juga dasar pedagogi Ignatian dari pendidikan Jesuit yang telah terbukti efektif selama 450 tahun. Kemudian poin selanjutnya yaitu perbedaan andragogi dan pedagogi. Pedagogi adalah cara mengajar anak-anak di mana guru yang menentukan apa yang dipelajari, siswa pasif dan motivasi datang dari nilai atau hadiah luar. Sebaliknya andragogi itu untuk orang dewasa. Siswa harus tahu mengapa materi itu penting. Kemudian siswa harus bertanggung jawab atas belajarnya sendiri. Kemudian siswa harus bertanggung jawab menggunakan pengalaman hidupnya. Kemudian siswa harus bertanggung jawab siap belajar berdasarkan kebutuhan pribadi dan termotivasi dari dalam seperti harga diri. Kemudian yang selanjutnya teori belajar dewasa lainnya. Bab ini membahas teori pembelajaran orang dewasa seperti konstruktivisme ala tokoh konstruktivisme itu Piaget dan Vygotsky, di mana pengetahuan dibangun dari pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Gaya belajar seperti Verb, kecerdasan majmuk Gardner, dan teori jarak seperti Moore atau dalam
Dalam kata lain, jarak transaksional dikurangi dengan dialog dan otonomi siswa, serta kegan. Dalam kata lain, pendidikan jarak pakai media tapi membutuhkan komunikasi dua arah. Penulis menyarankan menggabungkan pedagogi dan andragogi sesuai pengalaman siswa, misalnya menggunakan pengalaman hidup untuk topik familiar seperti kepemimpinan tapi lebih terstruktur untuk statistik. Kemudian fokus utamanya yaitu menciptakan kelas yang demokratis yang aman, yaitu ala Abraham Maslow, yang mendorong refleksi kritis untuk transformasi pribadi dan sosial serta menyesuaikan dengan motivasi siswa dewasa agar lebih terlibat. Yang selanjutnya yaitu bab 3 yang berjudul experiential learning. Dalam kata lain, pembelajaran berbasis pengalaman, mengandung arti bahwa belajar terbaik terjadi ketika seseorang itu secara aktif terlibat dan mengalami sendiri sesuatu di dunia nyata, seperti sebuah tanah liat yang sudah lama dipakai dan memiliki banyak bagas sidik jari. Dunia ini penuh dengan pengalaman yang bisa dipelajari. Oleh karena itu, kita harus memegang dan menghadapi pengalaman itu dengan sikap hormat dan perhatian, karena banyak orang sebelumnya telah membentuk pengalaman tersebut. Penjelasan sederhananya begini: experiential learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui pengalaman langsung, tidak hanya sekedar mendengarkan atau menerima informasi secara pasif, tetapi siswa harus terlibat aktif melakukan, lalu merefleksikan apa yang mereka alami, kemudian membangun konsep baru dari pengalaman tersebut dan kemudian menerapkannya lagi dalam situasi yang nyata. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendalam karena terkait langsung dengan pengalaman hidup nyata. Beberapa ahli seperti John Dewey itu menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika seseorang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan pengalaman yang baru dan berinteraksi aktif dengan lingkungan atau situasi baru tersebut. Peran guru dalam pembelajaran ini bukan hanya memberi informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dan pengetahuan baru melalui pengalaman mereka sendiri. Jadi secara ringkasnya itu experiential learning itu melibatkan 4 tahap utama, yaitu mengalami hal baru, merefleksikan pengalaman itu, membuat konsep dari refleksi tersebut, dan mencoba penerapan konsep dalam pengalaman yang berikutnya. Metode ini memungkinkan pembelajaran itu menjadi proses yang aktif, personal, dan berkelanjutan, yang sangat efektif untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman nyata yang dialami siswa itu sendiri. Jadi pada intinya experience itu mengajak kita untuk belajar dengan cara menyentuh dan merasakan langsung di dunia sekitar dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap pengalaman yang telah ada dan terus berkembang lewat interaksi nyata di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 4 ya, planning your hybrid course, yang membahas tentang langkah penting dalam merencanakan kursus hybrid, yaitu kursus yang menggabungkan pembelajaran tatap muka atau dalam artian simbolnya F2F dan pembelajaran online. Maksudnya adalah dalam merancang kursus hybrid, guru itu perlu menjawab pertanyaan kritis seperti apa tujuan pembelajaran, bagaimana aktivitas belajar yang bisa dilakukan siswa agar mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran luar kelas secara efektif. Kemudian sebelum membuat materi atau aktivitas pembelajaran, guru harus tahu dulu apa yang harus diketahui atau bisa dilakukan siswa setelah mengikuti kursus itu. Setelah itu, guru merancang aktivitas yang melibatkan siswa aktif belajar, baik di dalam kelas, tatap muka maupun secara online, agar mereka benar-benar paham dan mampu menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Dalam pembelajaran hybrid ini, pembelajaran itu yang secara tatap muka itu tidak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi dengan aktivitas yang dilakukan di luar kelas seperti diskusi online atau tugas kelompok. Contohnya, seorang guru mengajarkan materi perilaku organisasi dengan membaca materi sebelum ke kelas, penjelasan singkat saat tatap muka, lalu siswa berdiskusi secara online dalam kelompok kecil dengan mengerjakan studi kasus. Semua langkah ini saling terhubung, membuat siswa lebih aktif berpikir dan memahami materi dengan lebih baik dibanding metode tradisional yang hanya mengadakan ceramah di kelas. Dengan kata lain, merancang kursus hybrid bukan hanya menambahkan pembelajaran online di samping tatap muka,
tapi menggabungkan kedua metode tersebut agar menciptakan pengalaman belajar yang terpadu dan fokus pada kebutuhan siswa agar lebih efektif dan menyenangkan. Kemudian bab 5 yang berjudul Discussion as a Way of Learning in a Hybrid Course, yaitu membahas diskusi sebagai cara belajar efektif dalam kursus hybrid, yaitu pembelajaran campuran antara daring dan tatap muka, dalam kata lain F2F. Sang penulis itu menekankan bahwa pengetahuan itu tidak bisa dibangun sendirian, melainkan melalui interaksi dengan orang lain, seperti diskusi asinkronus, yang dalam kata lain bukan real time seperti forum email, kemudian sinkronus, dalam kata lain real time chat untuk pertanyaan cepat atau tatap muka. Tujuannya yaitu menciptakan diskusi yang menarik agar siswa belajar mendalam dengan contoh tugas nyata dari berbagai mata kuliah. Kemudian cara menyiapkan diskusi. Guru harus mengatur nada diskusi agar santai tapi hormat, misalnya mengizinkan siswa menentang pendapat berbeda tanpa jargon rumit dan menciptakan suasana aman seperti kelas demokrasi. Kemudian rencanakan tugas hybrid dengan jelas, tentukan bagian mana online seperti esai analisis dan tatap muka seperti diskusi kelompok. Kemudian gunakan rubrik penilaian dan hubungkan dengan pengalaman siswa dewasa agar berpikir kritis, seperti contoh itu aplikasi, analisis, dan sintesis. Contohnya, siswa menulis esai dulu secara mandiri sebelum diskusi kelas, sehingga diskusi menjadi lebih mendalam daripada kelas tradisional yang biasa. Kemudian contoh tugas diskusi hybrid. Penulis memberi 5 contoh tugas seperti analisis kerangka Queen untuk budaya organisasi, dalam kata lain esai online, lalu diskusi F2F. Kemudian negosiasi virtual bertahap dengan umpan balik guru atau skala Thurston untuk sikap sosial, dalam kata lain brainstorm, tatap muka, lalu hitung online. Semua tugas punya tenggat jelas, poin nilai, dan umpan balik sambil menerapkan teori belajar pengalaman seperti kolom agar siswa membangun pengetahuan tetap. Kemudian keunggulan hybrid, interaksi berulang online, tatap muka, ciptakan pembelajaran yang intensif, yang intinya diskusi fleksibel disesuaikan ukuran kelas atau materi. Guru memberi contoh partisipasi dan fokus pada interaksi konten siswa dan guru untuk menghasilkan belajar yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu bab 6 yang berjudul Providing and Soliciting Student Feedback, yaitu yang menguraikan pentingnya umpan balik atau feedback dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan penjelasan yang sangat kaya dan detail mengenai bagaimana umpan balik sebaliknya. Kemudian umpan balik itu sebaiknya diberikan dan diterima agar proses belajar mengajar menjadi efektif. Intinya yaitu umpan balik adalah sarapan para juara, yang berarti umpan balik itu sangat penting untuk menjadi fondasi utama untuk mencapai keberhasilan dalam belajar dan mengajar. Kemudian makna umum umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa selama proses belajar untuk membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka, seperti sarapan yang memberi energi untuk memulai hari. Umpan balik memberi energi belajar yang membantu siswa berkembang dan sukses. Kemudian poin yang selanjutnya, hubungan guru dan siswa. Guru tidak hanya mengajar tapi juga belajar secara bersamaan. Saat guru mengajar, ia juga belajar dan memperbaiki cara mengajarnya dengan menerima umpan balik dari siswa dan rekan kerja. Siswa belajar dari umpan balik yang diberikan guru untuk mengerti dan memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian jenis-jenis umpan balik, yaitu jenis umpan balik yaitu yang ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Umpan balik formatif adalah umpan balik yang diberikan saat siswa sedang belajar dan berlatih suatu keterampilan, seperti saat latihan mengambil tekanan darah. Ini bersifat langsung dan digunakan untuk memperbaiki keterampilan segera, bukan untuk memberi nilai. Kemudian yang kedua, umpan balik sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setelah siswa dianggap sudah menguasai materi, misalnya ujian praktek. Ini berupa nilai yang menunjukkan sejauh mana siswa itu menguasai keterampilan itu. Kemudian mengapa umpan balik itu sangat penting? Yang pertama, umpan balik itu umpan balik segera
Itu membantu siswa memahami dan menguasai konsep yang sulit secara bertahap. Kemudian yang kedua, umpan balik mengaktifkan mekanisme ingatan sehingga hal yang telah dipelajari bisa lebih mudah diingat kembali. Kemudian yang ketiga, umpan balik membantu mengoreksi kesalahpahaman sehingga siswa tidak terus-menerus salah dalam memahami materi. Dan cara memberikan umpan balik yang efektif. Umpan balik harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa saat itu dan diberikan segera agar kesalahan dapat diperbaiki sebelum menjadi kebiasaan. Selain itu, memberi pujian pada hal yang benar juga penting untuk membangun rasa percaya diri siswa. Kemudian poin selanjutnya, menerima dan menggunakan umpan balik siswa. Guru juga harus aktif meminta dan memperhatikan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka untuk memperbaiki cara mengajar. Umpan balik dari siswa ini bisa berupa survei anonim atau diskusi terbuka dan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, umpan balik bukan hanya soal mengoreksi kesalahan, tetapi juga membimbing, memotivasi, serta memperbaiki proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkelanjutan. Umpan balik harus diberikan dan diterima dengan cara yang baik agar bisa membawa hasil yang terbaik bagi siswa dan guru sekaligus. Semua proses ini saling terkait dan penting dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan berkembang secara terus-menerus. Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.